Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 71. Apa? Mengikuti ilusi cahaya pedang di mana jiwa Raja Suci berada, wanita bertopeng yang berdiri di langit mengeluarkan erangan yang menyakitkan, menyemprotkan seteguk darah, dan membasahi kerudung hitam yang menutupi wajahnya. Pada saat yang sama, cahaya pedang berdarah menyelimuti Tan Yun, kecuali cahaya pedang di mana jiwa Raja Suci masih ada, ribuan cahaya pedang lainnya tiba-tiba runtuh tanpa jejak. Membunuh. Ada rasa sakit di mata indah wanita bertopeng itu, dan dia berteriak dengan suara dingin. Semakin banyak cahaya pedang berkabut, dengan momentum yang berani, merobek kekosongan Hong Meng dan melemparkan ke arah Tan Yun. Pada saat ini, tidak ada kekuatan suci atau kekuatan bijak besar yang tersedia di Tan Yun Lingqi, hanya kekuatan suci yang tersisa di tubuhnya yang mendukungnya untuk berdiri di udara. Dodge adalah harapan yang luar biasa. Aku bertarung denganmu. Tan Yun meraung, tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba bergetar, dan tangan kanannya mengangkat pedang ilahi Hong Meng. Dengan kekuatan fisiknya, dia mengayunkan pedangnya ke arah cahaya pedang berdarah yang ditebang di langit. Ledakan. Dalam suara keras yang memekakkan telinga, setelah Scarlet Sword Mang dipukul oleh Hong Meng Excalibur Sword, itu menjadi ilusi lagi dengan 3 poin. Dengan, wow, wanita bertopeng yang berdiri di langit merasakan sakit yang tajam di benaknya. Dalam siksaan yang menyakitkan, dia digigit kembali dan dimuntahkan darah lagi. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuh yang hancur di kehampaan, dan melihat ke bawah, dan menemukan bahwa Tan Yun, memegang pedang Excalibur Hong Meng, tangan kanannya retak dan darah mengalir. Memanggil. Pada saat ini, Tan Yun tidak bisa memegang Great Sword of Killing di tangan kanannya, dan pedang itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke Great Void. Setelah Tan Yun menggunakan tubuh Tuan Hong Meng, kecepatan pemulihannya meningkat 100 kali lipat. Dengan beberapa kekuatan suci yang baru saja dia pulihkan di kolam spiritual, ketika dia ingin mengambil pedang Excalibur Hong Meng ke telapak tangannya, cahaya pedang berdarah halus telah menebasnya, di bawah. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun harus memutar kepalanya untuk menghindar. Pompa. Meskipun Tan Yun menghindari pedang mematikan dengan kepala menyamping, seluruh lengan kirinya terputus. Ledakan. Tan Yun, yang kehilangan lengan kirinya, benar-benar marah. Tubuhnya yang seperti gunung dengan cepat berputar, kaki kanannya yang besar menghancurkan kekosongan dan mengenai cahaya pedang berdarah. Bang! Klik. Darah merembes, dan suara patah tulang yang jelas membuat kulit kepala mati rasa, tapi kaki kanan besar Tan Yun yang meledak. Dan ketika cahaya pedang berdarah akhirnya menghilang dari kehampaan, jiwa Raja Suci wanita berkabut melarikan diri dari kehampaan wanita bertopeng yang memuntahkan darah lagi. Hati ungu, bakar aku jiwa Raja Sucinya. Telapak tangan kanan Tan Yun mendorong ke arah jiwa Raja Suci di kekosongan Hong Meng, dan segera, sosok ungu yang indah dan sangat indah terbang keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun. Itu tuannya. Segera setelah bayangan berkabut ungu menjawab, itu naik ke udara, dan api besar yang berubah menjadi langit besar menyelimuti jiwa Raja Suci. Tidak, wanita bertopeng dalam kehampaan membuat suara yang tragis dan menyakitkan. Memegang pedang es mendalam langit, dia terhuyung-huyung dan menukik ke bawah, bergegas ke api Hong Meng, dan membawa tirai pedang untuk menghancurkan api Hong Meng. Gugusan api beterbangan di langit. Pada saat ini, jiwa Raja Suci telah kehilangan pandangannya, dan setelah dipukul dengan keras, dia masuk ke dalam pikiran wanita bertopeng itu. Pada saat ini, telinga dan mata indah wanita bertopeng itu menunjukkan darah yang berdeguk, dan jelas bahwa dia telah mengalami serangan balasan yang sangat serius. Aku harus membunuhmu. Ketika suara wanita bertopeng itu terdengar lemah, dia memegang pedang es mendalam langit dan tidak berusaha membunuh Tan Yun, yang tingginya 7.000 kaki. Tan Yun menghindar dengan tergesa-gesa, dan setelah ditusuk ke dadanya oleh seorang wanita bertopeng yang memegang pedang, aura pedang meledak dari ujung pedang, membawa aliran darah, melonjak keluar dari punggung Tan Yun. Pergi ke neraka. Wanita bertopeng itu naik ke udara, tergantung di tenggorokan Tan Yun, pedang dengan darah mengalir menembus tenggorokan Tan Yun. Engah. Aliran darah menyembur dari mulut Tan Yun dan mengalir ke wanita bertopeng itu. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pedang yang mematikan. Tepat ketika wanita yang terkejut dan bingung berpikir bahwa Tan Yun pasti akan mati, adegan berikutnya membuatnya ketakutan sampai tidak ada lagi. Tan Yunlah yang memutar balik waktu. Berdengung. Ketika Void Hong Meng bergetar, tampaknya waktu dan ruang telah terbalik.
Di hadapannya, Tan Yun, yang telah menembus tenggorokannya, ternyata utuh, dan pedang yang dia tusuk beberapa saat yang lalu, pada saat ini, benar-benar menusuk tenggorokan lawan lagi. Pada saat ini, Tan Yun yang seperti gunung tiba-tiba menyusut dan menjadi ketinggian normal. Dia menghindari pedang yang menusuk, mengambil langkah di udara, dan memukul dada wanita bertopeng itu dengan tangan kanannya. Ledakan. Wow, segera, Sky Profound Ice Armor berwarna merah cerah di dada wanita bertopeng itu meledak. Dia seperti bola meriam. Ketika dia jatuh ke udara, kain kasa hitam bertopeng terbang menjauh dari pipinya, memperlihatkan wajah yang menyakitkan dan menakjubkan. Setelah dibombardir oleh puluhan ribu kaki, dia berdiri dengan tendangan voli yang goyah. Sky Profound Ice Armor di tubuhnya terkoyak, memperlihatkan gaun hitam. Dia menyemburkan beberapa suap darah, menatap ngeri saat dia kehilangan lengan kiri dan kanannya, kaki. Tan Yun berlumuran darah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, seluruh tubuhnya gemetar, dan suaranya semakin bergetar. Apa yang baru saja kamu tunjukkan adalah bahwa satu-satunya Hongmeng Supreme yang legendaris yang dapat menunjukkan waktu mengalir kembali. Aku mengerti. Kamu sama sekali bukan murid Ling Xia Tianzun, tapi, reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Aku benar, salah. Tan Yun, yang terluka parah, berkata dengan tajam, canggu. Budak tua ada di sini. Saat suara lama terdengar, pedang besar pembunuh yang baru saja jatuh terbang ke tangan Tan Yun. Tan Yun memegang pedang ilahi dan terbang perlahan menuju wanita menakjubkan di kehampaan dengan niat membunuh yang menakjubkan. Ketika Tan Yun terbang ratusan kaki di depan wanita rok hitam itu, kekuatan suci yang pulih di kolam spiritualnya habis. Iya, suara lemah Tan Yun mengandung rasa ketidakpedulian. Kamu benar, aku bukan murid Ling Xia Tianzun, tapi dia adalah musuhku. Aku juga saudara terkutuk di mulutmu, tertinggi Hongmeng sialan. Mendengar Tan Yun secara pribadi mengakui bahwa wajah wanita berbaju hitam yang memukau dan pucat menunjukkan kengerian yang mendalam. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Di matanya yang berdarah, dia tampak seperti kematian di rumah. Hongmeng Supreme, Tuan sangat menghormatimu, dia akan menikahimu dengan mutiara di telapak tangannya, tetapi kamu menipu tuannya dan ingin menikah. Bunuh tuan pada malam hari. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membunuhmu. Masalah besar adalah yang bisa kita lakukan. Begitu kata-kata itu jatuh, 7 lubang wanita berpakaian hitam itu menyembur keluar darah lagi, dan dahinya sedikit menonjol. Hentikan. Tan Yun tampak cemas dan berteriak buru-buru, kamu tidak meniup janin Raja Suci. Bahkan jika kamu meledakkan dirimu, aku masih punya cara untuk bertahan hidup. Jangan lupa bahwa aku adalah Hongmeng Supreme. Betulkah? Tidak. Tentu saja itu palsu. Tan Yun tahu itu karena wilayah lawan terlalu jauh lebih tinggi darinya. Jika dia benar-benar meledakkan rahim Raja Suci, dia tidak akan punya waktu untuk menghentikannya, dan dia bahkan akan terbang menuju kehancuran. Hahaha. Ahahaha. Wanita berbaju hitam itu tersenyum miris, menatap Tan Yun, dan berkata sambil menyeringai, karena kamu tidak takut, mengapa kamu panik? Tan Yun berpura-pura tulus dan berkata, aku hanya ingin memberitahumu, Xiao Yutian memiliki wajah manusia dan hati binatang, dia berbohong padamu. Bukan aku yang menipu tuanku untuk menghancurkan leluhurku, tapi dia ingin membunuhku. Setelah mendengar ini, wanita berbaju hitam itu tersenyum sedih, kamu tidak menabur perselisihan di depanku. Aku tidak akan percaya. Iya, karena kamu tidak percaya, kita tidak akan membicarakan ini. Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa, selama kamu tidak meniup janin Raja Suci, aku berjanji untuk melepaskanmu. Bagaimana kalau kamu dan aku belum melihatnya hari ini? Di mata putus asa wanita berpakaian hitam, keinginan untuk hidup kembali menyala, dan hatinya tegas, ya, saya tidak bisa mati, saya belum membalas dendam. Saya tidak boleh mati. Segera, dia menatap Tan Yun dan bertanya dengan nada suara, selama aku tidak meniup janin Raja Suci, apakah kamu yakin akan membiarkanku pergi? Iya, Tan Yun berkata, namun, Anda harus bersumpah untuk tidak memberitahu siapapun apa yang terjadi pada saya hari ini, termasuk yang disebut tuan Anda. Ini tidak masalah, aku bersumpah. Wanita berbaju hitam itu berkata, tapi kamu juga harus bersumpah, jangan pernah lakukan itu padaku. Oke, Tan Yun memutar pedang dengan tangan kanannya dan menunjuk ke langit, aku, Tan Yun bersumpah, selama kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan bertemu denganku dan memberitahu siapapun, aku tidak akan melakukan apapun padamu.
Jika kamu melanggar sumpahmu, aku akan dibunuh di tempat. Mendengar ini, wanita berbaju hitam itu menghela nafas secara diam-diam, mengangkat tangan gioknya yang lembut dan tanpa tulang, dan berkata dengan tulus, saya bersumpah demi Bailey Yaner bahwa saya tidak akan pernah bertemu Hongmeng Supreme dan memberitahu siapapun, jika tidak, itu akan buruk mati. Setelah sumpah, dahi wanita berbaju hitam yang sedikit terangkat menjadi tenang. Bailey Yaner. Tan Yun mengerutkan kening, nama yang akrab. Oh, aku ingat, kamu dulu adalah 4 wanita cantik utama di alam 9 surga Hongmeng. Kudengar kau jatuh ke jalan ajaib 360.000 tahun yang lalu. Setelah itu, Tan Yun memandang Bailey Yaner dan berkata pada dirinya sendiri, aku benar-benar terlihat cantik. Bailey Yaner mengangkat alisnya, suaranya dengan lemah berkata, Guru Agung berkata dan tertawa. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Bailey Yaner tiba-tiba gemetar hebat, fitur wajahnya yang halus terdistorsi, dan dia tampaknya sangat menderita. Dia memeluk kepalanya di tangannya, berguling kesakitan dalam kehampaan, air mata keluar dari matanya. Setelah 3 napas, Bailey Yaner jatuh dengan lembut ke dalam kehampaan, kesadarannya berangsur-angsur kabur. Hah? Tan Yunjian mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, masuk akal untuk mengatakan bahwa sejauh mana roh Raja Sucinya menderita serangan balasan tidak cukup untuk membuatnya seperti ini. Wow, Tan Yun menukik ke bawah, memegang Bailey Yaner dengan tangan kanannya. Apa yang kamu? Bailey Yaner membuka matanya yang indah dengan linglung, dan berkata dengan lemah, lepaskan aku. Jika aku membiarkanmu pergi, kamu akan jatuh ke depan pedang ilahi. Hongmeng Tuku, dan kamu akan dihancurkan sampai mati. Tan Yun berkata dengan ringan, apakah kamu yakin ingin aku melepaskanmu? Mengatakan bahwa lengan kanan Tan Yun hendak melepaskan Bailey Yaner. Dengan air mata di matanya yang indah, Bailey Yaner menghabiskan seluruh kekuatannya dan berkata, jangan biarkan aku pergi, aku belum menemukan Ling Xia Tianzun untuk membalas dendam, aku tidak bisa mati. Sebelum dia bisa berbicara, Bailey Yaner mengalami koma. Ternyata dia dan Ling Xia Tianzun juga memiliki kebencian. Tan Yun berkata diam-diam, memegang Bailey Yaner dan terbang ke bawah. Dalam satu pemikiran, dia mengangkat susunan pedang Hongmeng Tu, dan terbang ke tan dengan 11 pedang Hongmeng. Awan dalam pikiran. Segera, Tan Yun memeluk Bailey Yaner dengan satu tangan dan terbang ke gurun. Dia mengorbankan menara Ling Qiao. Setelah menempatkan Bailey Yaner di lantai 3, Tan Yun kembali ke lantai 2 dan mulai pulih dari luka-lukanya. Di luar waktu, beberapa saat kemudian, Tan Yun di menara telah pulih dari luka-lukanya, dan lengan kiri dan kaki kanannya juga telah dilahirkan kembali. Setelah mengenakan jubah ungu, dia menghilang dari udara tipis, dan muncul di luar menara di saat berikutnya. Malam menyelimuti bumi, dan cahaya bulan yang kabur miring ke bawah, memandikan Tan Yun. Tan Yun menatap cahaya bulan, tidak tahu harus berpikir apa. Di luar waktu, 3 jam kemudian. Di lantai 3 menara Ling Qiao, Bailey Yaner membuka matanya sambil mengepakkan bulu matanya yang panjang dan mendapati dirinya terbaring di sofa. Di mana ini? Setelah Bailey Yaner tinggal, dia berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah dan melangkah keluar dari gerbang menara. Di bawah sinar bulan, dia melihat pria jangkung berjubah ungu berdiri dengan punggungnya. Bibirnya terbuka ringan, matanya yang indah bingung, mengapa kamu menyelamatkanku? Tan Yun perlahan berbalik dan tersenyum sedikit, ada 2 alasan untuk menyelamatkanmu. Pertama, kita memiliki musuh yang sama. Kedua, aku ingin bertanya tentang tuanmu. Bailey Yaner mendatangi Tan Yun dengan lembut, menggenggam tinjunya dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, jangan panggil aku Tuhan Yang Maha Esa. Identitasku saat ini adalah pasukan keluarga Bai, kamu bisa memanggilku Jing Yun. Ya, Bailey Yaner mengangguk. Bing Sui cerdas dan dia secara alami tahu bahwa musuh bersama di mulut Tan Yun adalah Ling Xia Tianzun. Dia berbisik, apa yang ingin kamu ketahui tentang tuanku? Meskipun kamu menyelamatkanku, aku tidak akan mengkhianati tuanku. Kamu terlalu khawatir. Tan Yun berkata, saya hanya ingin tahu bahwa dia tidak mati di masa lalu. Jadi mengapa dia tidak memberi tahu putrinya? Dan mengapa dia berlindung pada iblis? Setelah mendengar ini, Bailey Yaner merenung sedikit, saya tidak tahu tentang ini. Saya hanya tahu bahwa tuan saya tidak berlindung di tuan iblis besar di luar wilayah. Tidak, mata Tan Yunsing berkedip, jika tidak, maka Anda bekerja sama dengan iblis besar.
Ingin merebut kembali alam Dewa Hongmeng dengan bantuan Raja Iblis Agung. Setelah mendengarkan, Bailey Yaner berbisik, kamu mengatakan ini, tetapi aku tidak mengatakan apa-apa. Melihat sikap dan sikap Bailey Yaner, Tan Yun tahu bahwa dia benar. Ceritakan tentangmu. Tan Yun berkata dengan mata tidak senang, sebagai umat manusia, bagaimana Anda bisa, bersama dengan iblis, menyerang rekan senegaranya di alam semesta. Setelah mendengar ini, Bailey Yaner mengepalkan tinjunya dengan erat, dan dalam sekejap, lapisan air mata muncul di matanya yang indah. Di bawah sinar bulan, dia mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun, apakah kamu pikir aku akan melakukannya? Selama aku punya pilihan, aku tidak akan meninggalkan kampung halamanku dan pergi ke alam semesta luar. Semua ini disebabkan oleh pasangan Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun. Saat berbicara, air mata Bailey Yaner menetes. Apa yang terjadi pada mereka? Tanya Tan Yun. Mereka, kata Bailey Yaner, menyeka air mata dari sudut matanya, tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi menggenggam tinjunya, terima kasih karena tidak membunuh hari ini, aku harus pergi. Oke, silakan. Tan Yun melambaikan tangannya dengan ringan. Perpisahan. Sebelum kata-kata Bailey Yaner jatuh, kulit yang bisa dihancurkan oleh bom di wajahnya dengan cepat berubah menjadi hitam legam, dan seteguk darah hitam pekat. Hah? Tan Yun mengerutkan kening, ada apa denganmu? Tidak, tidak ada. Bailey Yaner tampak sedih, dan dengan gemetar berkata, masalah lama sakit. Tubuhku sangat tidak nyaman. Aku harus segera menemukan tuanku dan membiarkan dia merawatku. Ketika Bailey Yaner berbalik dengan gemetar dan hendak pergi, Tan Yun menatap ludah darah di tanah, pupil matanya tiba-tiba menyusut, kitab suci racun klan roh. Di depan mata Tan Yun, darah hitam yang dimuntahkan oleh Bailey Yaner menggeliat seperti cacing. Tan Yun sangat yakin bahwa racun ini adalah sutra racun klan roh. Di seluruh dunia, seharusnya hanya Xiao Yutian yang bisa melakukannya. Jika ada orang kedua, itu adalah Suan Yuan Rou. Pada saat ini, Bailey Yaner tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Tan Yun dan berkata, kamu bilang ini spirit klan Poison klasik. Iya, Tan Yun berkata, ini memang klasik racun klan roh. Racun ini sangat beracun dan merupakan cara kejam untuk mengendalikan orang. Setelah mendengar ini, kepala Bailey Yaner bergetar hebat, dan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, air mata menetes, saya mendengar bahwa racun ini adalah rahasia ras roh, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa racun ini telah ada dalam diriku secara in vivo. Kenapa? Mengapa Tuan berbohong padaku? Mengatakan bahwa ketika aku melarikan diri ke alam semesta ekstrateritorial, aku memuntahkan racun yang dihasilkan setelah Dewa Langit dan Bumi di alam semesta ekstrateritorial. Tan Yun memandang Bailey Yaner dengan simpatik, dan berkata, itu adalah yang disebut Tuan di mulutmu, takut kamu akan mengkhianatinya suatu hari nanti, sehingga kamu dapat mengendalikanmu dengan cara tercela seperti itu. Aku bertanya padamu, selain kamu, Xiao Yutian, apakah ada murid lain di alam semesta ekstrateritorial? Atau di bawah ras manusia? Setelah mendengar ini, Bailey Yaner berkata dengan jujur, ya. Tan Yun mencibir dan berkata, karena ada, apakah mereka memiliki sutra racun ras roh seperti Anda? Lalu, setiap 1000 tahun, biarkan Anda mengambil penawarnya untuk menekan toksisitas. Iya, Bailey Yaner mengangguk kesakitan, matanya kabur dengan air mata, matanya dipenuhi amarah, Xiao Yutian benar-benar tercela. Saya memperlakukannya seperti seorang ayah, dan guru saya yang paling dihormati, dia sangat kejam. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih mengenalnya daripada aku. Saat itu, dia ingin membunuhku, tetapi dia menggigitku kembali dan menipu leluhurku. Kamu tidak percaya sebelumnya, tetapi sekarang kamu harus percaya. Bailey Yaner mengangguk, dan segera berkata dengan ekspresi panik, apa yang harus dilakukan, apa yang harus saya lakukan, hanya dia yang bisa menyembuhkan racun ini. Tidak, aku tidak bisa memberitahumu lagi, aku akan kembali. Bailey Yaner merasakan sakit yang tak tertahankan di tubuhnya saat ini. Rasa sakit membuatnya sulit bernapas, seolah-olah ada cacing yang menggali darah dan tulangnya. Begitu suara itu jatuh, Bailey Yaner bergoyang ke langit. Ketika dia ingin terbang, suara Tan Yunzi terdengar dari bawah, selama kamu berjanji padaku satu hal, aku akan membantumu detoksifikasi. Tubuh Bailey Yaner yang tinggi dan menggoda bergetar, dan segera terbang di depan Tan Yun,
bisakah kamu benar-benar mendetoksifikasiku? Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Dalam kapasitas saya, apakah menurut Anda ada racun di dunia yang hampir tidak bisa menahan saya? Tan Yun berkata dengan percaya diri. Iya, selama kamu bisa membantuku detoksifikasi, aku bisa menjanjikanmu apa saja. Bailey Yaner melukai dahinya dengan tetesan keringat dingin. Bisakah Anda benar-benar menyetujui sesuatu? Tan Yun berkata, menatap Bailey Yaner. Bailey Yaner memelototi Tan Yun, dan berkata, aku lebih baik mati daripada membiarkanmu mengotori tubuhku. Tan Yun membentak mulutnya dengan tajam, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak punya perasaan untukmu. Oh, Bailey Yaner merasa lega sekarang. Bagaimana denganku? Aku hanya ingin kamu tetap bersama Xiao Yutian sebagai agen rahasiaku setelah kamu sembuh. Tan Yun berkata, jika ada gerakan besar iblis ekstrateritorial di masa depan, Anda harus memberitahu saya terlebih dahulu. Oh ngomong-ngomong, bukankah Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun musuhmu? Mereka juga musuhku. Aku akan membalaskan dendammu di masa depan, bagaimana? Setelah mendengar ini, Bailey Yaner mengangguk berat dan berkata, oke, aku berjanji. Cukup menyegarkan. Tan Yun berkata, pergi, masuki menara, aku akan mendetoksifikasimu. Setelah itu, Bailey Yaner menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya dan mengikuti Tan Yun ke lantai 2 menara Lingqiao. Tan Yun menunjuk ke sofa dan berkata, berbaringlah telungkup. Bailey Yaner berbaring di sofa mengikuti kata-kata Tan Yun. Dia berbaring di sofa dalam gaun hitam panjang, dan kecantikan bangga di dadanya membuat sosok Miao Man yang sempurna lebih menarik. Tan Yun berhenti di depan sofa dan menjentikkan jarinya. Setelah sinar kekuatan suci diserap ke tengah alis Bailey Yaner, itu membatasi kolam spiritual Bailey Yaner. Tiba-tiba, Bailey Yaner merasa lemah dan tidak mampu mengerahkan kekuatan supranaturalnya. Tan Yun menatap mata bingung Bailey Yaner dan menjelaskan, proses detoksifikasi sangat menyakitkan. Saya khawatir Anda akan menjadi gila jika Anda tidak tahan, jadi saya menyegel kekuatan ilahi Anda, jadi saya dapat yakin. Sayang sekali kau menyakitiku. Setelah mendengar ini, Bailey Yaner mendecakkan kepalanya dengan lemah. Yah, aku mengerti. Juga, aku akan menyentuh tubuhmu ketika aku mendetoksifikasimu, kata Tan Yun. Ah, sentuhan rasa malu muncul di wajah gelap Bailey Yaner, kamu. Di mana kamu akan menyentuh? Tan Yun berkata, seluruh tubuh. Detak jantung Bailey Yaner terdengar lebih keras, dia menggigit bibirnya yang merah terang, dan akhirnya mendecakkan kepalanya, dan menutup matanya yang indah. Dalam pikirannya, hanya detoksifikasi yang bisa menghilangkan kendali Xiao Yutian, jadi dia setuju. Sekarang kamu sudah siap, maka aku akan mulai. Tan Yun memperingatkan, proses detoksifikasi sangat menyakitkan, Anda harus menahan diri. Iya, Bailey Yaner menjawab dengan gugup. Tan Yun melihat kaki Bailey Yaner yang lurus dan kencang dan tubuh yang sangat menarik di sofa. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengesampingkan pikiran yang mengganggu, dan meletakkan tangannya di bawah betis Bailey Yaner. Segera, Bailey Yaner, yang belum pernah disentuh oleh pria manapun, tiba-tiba gemetar. Jangan gugup, Tan Yun berkata, pusaran yang dibentuk oleh kekuatan harmoni muncul di telapak tangannya. Ketika pusaran terbentuk, racun di kaki Bailey Yaner mulai perlahan menembus ke telapak tangan Tan Yun. Segera, Bailey Yaner menjerit keras, seolah-olah tulangnya patah inci demi inci. Tahan. Tan Yun berkata, hanya butuh beberapa saat. Setelah itu, Tan Yun mengelus kaki Bailey Yaner dengan kedua tangan, perlahan naik ke atas. Bailey Yaner terus berteriak kesakitan, dan tubuh Miao Men mencoba berguling, tetapi Tan Yun memegang tangannya dengan erat. Jangan, Jing Yun, aku mati. Bailey Yaner membuka matanya, air mata mengaburkan pandangannya, rambutnya berantakan menatap Tan Yun, matanya penuh permohonan, aku tidak tahan lagi. Lepaskan, tolong lepaskan. Tan Yun menutup telinga, tangannya naik di atas kakinya inci demi inci, dan saat mereka menekan perut bagian bawahnya, Bailey Yaner merasakan perut bagian bawahnya, seolah-olah dia terus-menerus dipotong oleh pisau. Dalam rasa sakit yang tak tertahankan, Bailey Yaner pingsan. Akhirnya sepi. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, mendorong tangannya ke dada Bailey Yaner yang penuh. Mulai melahap racun di dadanya dengan panik. Saya tidak tahu berapa lama Bailey Yaner dalam keadaan koma. Ketika dia terbangun dari rasa sakit lagi, dia merasa tempat paling pribadinya ditekan oleh salah satu tangannya.
Dia menjerit dan pingsan lagi. Setengah detik berikutnya, Tan Yun menjelajahi tubuh Bai Lianer, dan akhirnya meletakkan tangannya di dahi Bai Lianer. Pada saat ini, pipi Bai Lianer yang semula hitam menjadi putih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan racun di kepalanya menembus ke telapak tangan Tan Yun. Bai Lianer merasa kepalanya pecah linglung, ketika dia bangun lagi kesakitan. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tidak lagi merasa marah pada pria yang menyentuh tubuhnya dengan kedua tangan. Beberapa sangat tersentuh. Terima kasih banyak. Di mata Bai Lianer, leher dan pipi Tan Yun sekarang menjadi hitam. Dia tahu bahwa Tan Yun telah menelan racun beracun ke dalam tubuhnya. Ketika dia tersentuh dan bersyukur, dia tampak tersentuh, karena dia tahu bahwa saat ini, Tan Yun menderita rasa sakit sebelumnya. Namun, Tan Yun tidak mengubah wajahnya, hanya setetes keringat yang menetes dari dahinya, menunjukkan rasa sakit yang diderita pemiliknya. Pada saat ini, Bai Lianer menatap mata Tan Yun, menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Bibirnya terbuka sedikit, dan dia berkata dengan lembut, pasti menyakitkan, kan? Tidak masalah. Tan Yun tersenyum sedikit, meninggalkan dahi Bai Lianer dengan kedua tangan, dan segera, dia menyapu tempat tidur dan duduk bersila. Bai Lianer, berbaring di sofa, tidak bisa merasakan sakit pada saat ini. Dia tersenyum seperti bunga, mengetahui bahwa racunnya telah sepenuhnya didetoksifikasi. Saya hanya merasa lemah dan berbisik, Jing Yun, terima kasih banyak. Sama-sama, Tan Yun berkata, saya harap Anda tidak melupakan apa yang Anda janjikan kepada saya. Setelah itu, Tan Yun memejamkan matanya, dan menggambar lintasan misterius dengan tangan di dadanya. Segera, gelombang kekuatan ilahi membentuk pusaran air di dadanya, dan dia mulai menelan racun di tubuhnya. Setelah beberapa saat, racun di tubuh Tan Yun dikeluarkan. Setelah wajahnya kembali normal, dia berdiri dan menjentikkan jarinya, dan sinar Divine Power diserap ke dalam alis Bai Lian, dan yang terakhir segera merasa bahwa dia bisa memobilisasi kekuatan Divine di kolam spiritual. Bai Lianer berubah menjadi bayangan dan jatuh, berdiri tegak di depan Tan Yun. Kalimat berikutnya membuat Tan Yun sedikit bingung. Jing Yun, kamu menyentuh tubuhku, kamu bertanggung jawab padaku, kata Bai Lianer. Tan Yun terkejut, dan segera berkata, apakah kamu yakin? Saya punya 7 istri dan 3 tunangan. Mendengar itu, ada rasa kehilangan yang tak terlihat di mata indah Bai Lianer, dan dia terkikik dan berkata, tentu saja aku bercanda denganmu. Ada banyak orang yang ingin menikahi gadis ini. Siapa yang peduli padamu? Itulah. Tan Yun berkata sambil tersenyum, kamu adalah 4 keindahan terbesar di alam abadi Hongmeng di masa lalu. Tentu saja ada banyak pria yang memujamu. Setelah itu, Tan Yun bertanya, mari kita bicarakan, bagaimana pasangan Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun membencimu. Senyum di wajah Bai Lianer yang menakjubkan menghilang, dan matanya mengungkapkan niat membunuh, lebih dari 80.000 tahun yang lalu. Ketika saya berada di keadaan abadi kelas 6, saya bertemu dengan Chaos Tianzun. Ketika Chaos Tianzun ingin menghina saya, dia ditemukan oleh Lingxia Tianzun, dan kemudian Chaos Tianzun mengatakan bahwa saya merayunya. Pada saat itu, Lingxia Tianzun sudah berada di alam abadi ke-8. Dia ingin membunuhku. Pada akhirnya, aku berhasil bertahan. Alam itu jatuh secara drastis, dan aku melarikan diri ke alam semesta ekstrateritorial dan bertemu Xiao Yutian. Pada titik ini, Bai Lianer mengangkat bahunya yang harum, air mata menetes dari benang, kemudian saya mengetahui bahwa Lingxia Tianzun pergi ke Hongmeng Nine Heavens Immortal Realm secara langsung untuk menghancurkan keluarga Bai Li saya. Kebencian ini tidak dibagikan, saya harus membunuh sepasang anjing pria dan wanita ini untuk membalas orang tua dan keluarga saya. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada Bai Lianer, Tan Yun cukup bersimpati. Dia menepuk bahu Bai Lianer. Saat ingin menghiburnya, Bai Lianer jatuh ke pelukan Tan Yun sambil menangis patah hati, berdiri. Setelah tangan kanan Tan Yun melayang di udara untuk waktu yang lama, dia menepuk punggung Bai Lianer. Setelah beberapa saat, Bai Lianer meninggalkan pelukan Tan Yun, menghapus air matanya, mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun dan berkata, aku harus pergi. Juga, jika saya melihat Xiao Yutian, dia akan melihat bahwa racun saya telah terpecahkan, apa yang harus saya lakukan? Aku punya caraku sendiri. Tan Yun mengorbankan slip batu giok dari ring. Sesaat setelah pengetahuan ilahi memasuki slip giok,
dia menarik pengetahuan ilahi, menyerahkan slip giok ke Bailey Yaner, dan menasihati, itu tercatat di dalam. Setelah Anda berlatih teknik, Anda bisa menjadi gejala keracunan, yang membingungkan Xiao Yutian. Terima kasih. Bailey Yaner berbisik setelah mengambil alih slip batu giok, bagaimana saya akan memberitahu Anda ketika saya mendapat berita bahwa pasukan iblis akan menyerang benteng perbatasan alam Dewa Hongmeng. Tan Yun berkata, kamu bisa pergi ke kota militer King Tian untuk menemukanku. Iya, Bailey Yaner menganggukkan kepalanya dan tersenyum dengan kepalan tangan dan tersenyum, selamat tinggal. Pergi perlahan. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Sudut rok Bailey Yaner terbang ke atas, membumbung ke langit, melayang di langit, tiba-tiba melihat ke belakang ke arah Tan Yun, dan mengerucutkan bibirnya, dia tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan. Kemudian dia mengorbankan perahu iblis dan mengendarai perahu iblis untuk menghilang ke langit malam. Setelah Bailey Yaner pergi, Tan Yun diam-diam berkata, Kian-Kian akan memasuki alam suci agung. Dibutuhkan setidaknya 200 tahun untuk dunia luar. Sekarang saya akan pergi ke kota militer Mufeng untuk menemukan Ruer dan memberitahu berita bahwa ayahnya masih hidup, dia. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun menyingkirkan menara Lingqiao, dan mengendarai Shenzhou menuju langit utara. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Angin sepoi-sepoi dan langit dipenuhi salju. Tan Yun mengemudikan Shenzhou dan terbang keluar ngarai besar. Di pintu keluar ngarai, ada tembok kota setinggi 1 juta kaki. Di dinding di atas gerbang kota yang tingginya 100.000 kaki, naga dan burung phoenix diukir dengan 4 karakter, Mufeng Juncheng. Tan Yun menyingkirkan Shenzhou, dan ketika dia pertama kali datang ke bagian bawah gerbang kota, tuan muda yang menjaga kota buru-buru membungkuk dan berkata, saya telah melihat Tuan Jing. Iya, Tan Yun berkata sambil tersenyum, kamu tidak harus sopan, aku di sini untuk mencari tunanganku, tolong buka gerbang kota. Oke. Tunggu sebentar, Tuan Muda berkata dengan hormat, dan segera membuka gerbang kota. Sekarang Tan Yun adalah murid Ling Xia Tianzun, semua orang di alam Dewa Hongmeng tahu itu, ditambah fakta bahwa Tan Yun adalah dermawan Raja Dewa Mufeng, sudah lama terdengar di kota militer Mufeng. Oleh karena itu, Tuan Muda menjaga kota sangat menghormati Tan Yun. Ketika Tan Yun baru saja melangkah ke gerbang kota yang megah, Tuan Muda tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan hormat berkata, Tuan Jing, tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda. Tan Yun berhenti dan bertanya, ada apa? Jenderal muda itu berkata dengan jujur, Tuan Muda Jing, baru 1 jam yang lalu, Yuan Shu, putra tertua Raja Yuan, datang menemui tunanganmu. Anak ini seperti katak yang ingin makan daging angsa dan selalu berusaha mengalahkan tunanganmu. Mendengar ini, Tan Yun sangat marah. Melihat wajah jelek Tan Yun, Dewa Muda tidak akan berbicara lagi. Oke, aku tahu, terima kasih. Tan Yun memandang Tuan Muda itu, saya datang ke kota Guijun untuk pertama kalinya, dan saya tidak tahu area di dalamnya. Tolong beritahu saya, di mana tunangan saya. Jenderal muda itu berkata dengan jujur, tunanganmu tinggal di Istana Para Dewa, yang terletak di lembah 100 bunga di utara kota. Kata-kata Tuan Muda jatuh, dan Tan Yun menghilang dari pandangannya. Setelah setengah jam, kota militer Mufeng, ada lembah suci di utara. Karena Mu Wanxing, cucu dari Raja Mufeng, menyukai bunga dan tanaman, lembah suci ini penuh dengan bunga suci favoritnya. Lembah 100 bunga dinamai demikian. Di kedalaman lembah 100 bunga, para dewa langit dan bumi terjalin, awan dan kabut samar-samar terlihat di aliran air, dan ada rumah megah di tengah salju tebal. Rumah besar ini adalah rumah Raja Mufeng. Wow, sosok ungu di langit salju ditembak jatuh di luar mansion dan berubah menjadi jubah ungu Tan Yun. Penjaga itu buru-buru membungkuk dan berkata, kamu telah melihat Tuan Jing, kamu akan pergi ke aula VIP dengan penjahat terlebih dahulu, dan penjahat itu akan melapor kepada Lord God King. Tidak dibutuhkan. Tan Yun melambaikan tangannya dan berjalan langsung ke mansion, melepaskan kesadaran ilahi untuk menutupi seluruh istana para dewa. Pada saat yang sama, taman belakang Istana Dewa, di salju yang turun, Xuan Yuan Rou, yang sekarang adalah orang bijak ke-9 dan setengah, dan Mu Wanxing, orang bijak ke-8 dan setengah, berdiri diam. Di depan wanita kedua, berdiri seorang pemuda tampan berjubah putih. Pemuda berjubah putih tidak lain adalah Yuan Shu, putra tertua Raja Yuan, yang sekarang menjadi orang suci kelas 2. Pada saat ini,
Yu Wensu memandang Suanyuan Judo dengan senyum seperti angin musim semi. Rower, saya melakukan perjalanan khusus untuk melihat Anda, mengapa Anda diam saja? Jangan panggil aku Rower. Suanyuan Rou berkata dengan dingin, aku sudah memberitahumu apa yang harus kukatakan. Tolong jangan temukan aku lagi di masa depan. Aku tidak ingin menyebarkannya dan membuat tunanganku salah paham. Yu Wensu menekan amarah di hatinya, tetapi wajahnya tulus. Rower. Jangan panggil aku Rower. Suara Suanyuan Rou menjadi lebih dingin. Bagus, bagus, aku tidak menelepon. Yu Wensu berkata, apa yang bagus tentang Jing Yun? Dia tidak memilikimu di dalam hatinya. Aku sudah bertanya dengan jelas, dia punya 7 istri. Pria seperti itu tidak layak untukmu. Sebelum suara Yu Wensu jatuh, suara pria acuh tak acuh meledak dari taman belakang, dan salju di lautan bunga jatuh dengan gemerisik. Bahkan jika saya tidak pantas mendapatkannya, apa yang bisa saya lakukan dengan Anda? Mendengar suara yang familiar, mata lembut Suanyuan mengungkapkan sentuhan kegembiraan. Wow, detik berikutnya, seberkas cahaya ungu turun dari langit dan berubah menjadi Tan Yun di depan Suanyuan Rou. Wow, kapan kamu tiba Jing Yun? Mu Wanxing tertawa. Di sini saja. Tan Yun menjawab, memunggungi Yu Wensu, dan menatap Suanyuan Rou dengan penuh kasih. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Yu Wensu mengacungkan jari dan menunjuk Tan Yun dengan marah. Lain-lain. Untuk siapa kamu menjadi Lao Xi? Ada semacam kamu yang mengatakannya lagi. Aneka ragam. Wajah Tan Yun tenggelam, tanpa berkata apa-apa, dia tiba-tiba berbalik, dan menamparkan wajah Yu Wensu tanpa peringatan. Terjebak. Yu Wensu merasakan sensasi panas di pipinya, dan kemudian, pusing untuk sementara waktu, dia jatuh ke salju sejauh 100 meter. Pipi Yu Wensu merah dan bengkak. Setelah memuntahkan seteguk darah bercampur 2 gigi, mata Tan Yun penuh dengan keganasan dan kepanikan. Dia tidak menyangka bahwa orang bijak kelas 2 itu sendiri tidak akan memiliki perlawanan terhadap orang bijak kelas 1 Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap Yu Wensu dengan suara dingin dan menakutkan, kamu tahu Rower adalah tunanganku, tetapi kamu berani mengganggunya, siapa yang memberimu keberanian? Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun mengepalkan tangan kanannya dan mencicit tulangnya, tiba-tiba melangkah maju dan menghancurkan dada Yu Wensu. Berani, Haf menyakiti tuan tertuaku. Dengan omelan, seorang Raja Suci kelas 2,5 bayam muncul dari udara tipis dari belakang Yu Wensu, menarik Yu Wensu di belakangnya, dan memukulkan tinju kanannya ke kepalan tangan Tan Yun. Yu Wensu membelai pipinya yang bengkak dan meraung, persetan denganku. Namun, saat berikutnya, adegan yang terjadi, membuat Yu Wensu benar-benar terpana. Retakan. Dalam suara retakan tulang yang jelas, kabut darah terisi, dan jari-jari yang patah terbang secara horizontal, tetapi seluruh kepalan tangan pria paruh baya itu meledak oleh Tan Yun. Kamu bahkan tidak melihat Tuan Lao Su, hanya mengandalkan anjing Yu Wensumu, berani melakukan sesuatu padaku. Tan Yun menyeringai, tubuhnya tiba-tiba terbang ke atas, dan memukulnya dengan lutut terbang. Dada pria paruh baya. Tidak. Ledakan. Jeritan pria parubaya itu berhenti tiba-tiba, dan seluruh dadanya meledak terbuka. Tan Yun menjentikkan jarinya, sinar kekuatan suci menembus kepala pria parubaya itu, kematiannya di tempat tersebar dan mati. Melihat mayat di tanah, mata Mu Wanxing melebar. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun, orang suci kelas 1, dapat dengan mudah membunuh orang suci kelas 2. Berdebar. Pada saat ini, Yu Wensu melunakkan kakinya dan duduk di atas salju. Dia benar-benar ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa bawahannya sangat lemah terhadap Tan Yun. Berdesir. Tan Yun menginjak salju dan berjalan menuju Yu Wensu selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia merasakan niat membunuh yang kuat di dalam hatinya. Tidak, jangan bunuh aku. Didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup, Yu Wensu bangkit dari tanah bersalju dan melayang ke udara. Mereka yang tidak bisa memilih jalan mereka akan melarikan diri untuk hidup mereka. Wow, Tan Yun menghilang di tempat dan muncul di belakang Yu Wensu. Hua Claw dengan tangan kanannya meraih bagian belakang leher Yu Wensu dan hampir jatuh. Jing Yun tunggu. Mu Wanxing berkata dengan tergesa-gesa pada saat ini. Yu Wensu tampaknya telah menemukan penyelamat, dan berteriak, Wanxing selamatkan aku. Apakah aku akrab denganmu? Mu Wanxing mengangkat alisnya. Aku hanya takut tubuhmu akan melukai bunga dan tanaman yang aku tanam. Mu Wanxing tersenyum,
menatap Tan Yun, menunjuk ke tanah di luar taman belakang dan berkata, kamu bisa melemparkannya ke sana. Tidak masalah. Tan Yun menjawab, memegang Yu Wensu di tangan kanannya, berteleportasi 100 kaki ke kiri, menukik ke bawah, dan menghempaskan Yu Wensu ke tanah. Ledakan. Apa? Dalam teriakan Yu Wensu, tubuhnya menghancurkan batu biru di lantai, dan tulang lengan kirinya patah oleh Tan Yun. Wow, Tan Yun muncul dari tanah dari udara tipis, dan menginjak dada Yu Wensu. Dengan kaki kanannya perlahan mengerahkan kekuatan, dada Yu Wensu berubah bentuk, tulang rusuknya seolah-olah terinjak kapan saja, dan aliran darah menyembur keluar dari mulutnya. Mata Yu Wensu pecah, dan dia berteriak dengan suara serak, pamanmu, tolong. Suara Yu Wensu bergema di seluruh mansion. Segera setelah itu, suara tua Raja Dewa Suar Kayu terdengar di langit bersalju, Yuner, tidak. Setelah itu, Raja Mu Feng muncul entah dari mana dari Tan Yun, dan berkata dengan tatapan cemas, Yuner, jangan bunuh dia, bagaimanapun juga, dia adalah putra tertua Raja Yuen yang paling penting. 10.000 langkah mundur, bahkan jika kamu ingin dia mati, kamu tidak dapat melakukannya dengan jelas. Jika tidak, itu akan membuat Raja Yuen marah sepenuhnya. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dalam diam untuk sementara waktu, demi kamu, aku tidak bisa membunuhnya hari ini. Mendengar itu, Yu Wensu seolah telah pergi dari neraka ke surga, dan nasibnya akhirnya terselamatkan, namun kata-kata Tan Yun selanjutnya membuatnya jatuh dari surga ke neraka lagi. Tan Yun menatap Yu Wensu dan berkata dengan pandangan muram, Suan Yuan Rou adalah wanita Lao Su. Kamu berani memberinya ide. Hari ini Lao Su membiarkan kamu memotong anak dan cucumu. Tan Yun mengangkat kaki kanan yang menginjak Yu Wensu, dan tiba-tiba menginjaknya di antara kedua kakinya. Tidak, tidak mau. Apa? Saat Tan Yun menginjak, Yu Wensu mengeluarkan ratapan histeris. Wajahnya memerah, seperti udang kering yang meringkuk di tanah. Aku hitung sampai 3, kamu segera keluar dari istana dewa. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, jika tidak, kamu akan mempertahankan hidupmu. 1. Ketika suara Tan Yun baru saja terdengar, Yu Wensu menahan rasa sakit yang parah, bangkit dari tanah, berubah menjadi bayangan, dan terbang menuju bagian luar mansion. Nafas menghilang tanpa jejak. Setelah terbang keluar dari istana para dewa, Yu Wensu mengorbankan Senzu, mendorong Senzu menuju gerbang kota, dan meraung dalam hatinya. Jing Yun, dasar sial, aku Yu Wensu bersumpah bahwa aku akan membunuhmu. Jika aku tidak membunuhmu, aku, Yu Wensu, bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Pada saat yang sama, Istana Dewa, Taman Belakang. Dewa Mu Feng menjadi khawatir tentang penghapusan Yu Wensu oleh Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tinjunya dengan wajah meminta maaf, generasi muda telah menyebabkan masalah bagimu, jangan khawatir tentang itu sepanjang waktu, kamu memiliki hutang. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Raja Dewa Mu Feng melambaikan tangannya dan berkata, Yuner, kamu akan kehilangan kontak saat mengatakan ini. Aku hanya khawatir Raja Dewa Yuen akan diam-diam menyerangmu. Tan Yun tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu sepanjang waktu. Kehidupan generasi muda sangat sulit. Tidak ada yang ingin membunuhku. Raja Dewa Mu Feng menepuk bahu Tan Yun, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Yuner, Raja Dewa Yuen kejam, dan kamu harus berhati-hati mulai sekarang. Yah, generasi muda tahu, jawab Tan Yun. Oh benar. Raja Dewa Mu Feng berkata dengan ramah, mengapa kamu datang tiba-tiba? Tapi Dewa Raja Bai, Cheng memintamu untuk datang. Tidak. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, generasi muda ada di sini untuk menemukan Ruer untuk sesuatu. Hahaha bagus. Mu Feng Shen Wang tersenyum ramah, aku tidak akan mengganggumu, orang tua itu. Aku akan memesan orang berikutnya untuk menyiapkan makan malam. Setelah itu, Dewa Mu Feng tersenyum dan pergi. Saudari Suan Yuan, jika Anda berbicara, saya tidak akan mengganggu Anda. Mu Wanxing tertawa dan pergi. Hanya Tan Yun dan Suan Yuan Rou yang tersisa di salju. Kenapa kamu mencariku? Bibir Suan Yuan Rou terbuka ringan, dan nada yang menyenangkan terdengar. Aku punya kabar dari ayahmu, bisik Tan Yun. Apa? Tubuh halus Suan Yuan Rou bergetar, matanya melebar, dan segera, dia mengulurkan tangannya dan membawa Tan Yun menuju pavilionnya. Melewati kompleks mansion pavilion, Suan Yuan Rou menarik Tan Yun ke pavilion antik, dan langsung menuju kamar kerja di lantai 2. Setelah memasuki kamar kerja yang didekorasi oleh rumah putrinya,
Lengan giok Xuan Yuanrou menjentikkan dan mengatur penghalang kedap suara dengan ekspresi bersemangat, menatap Tan Yun dengan harapan, benarkah? Jangan berbohong padaku. Tentu saja itu benar, kata Tan Yun. Di mana ayah saya? Xuan Yuanrou bertanya. Tan Yun berkata, di alam semesta ekstrateritorial, kami sekarang bekerja sama dengan iblis dalam upaya untuk menduduki alam dewa Hongmeng di masa depan. Apa? Xuan Yuanrou menggelengkan kepalanya, tidak. Ayahku berkata bahwa dia paling membenci iblis surgawi. Saat itu, iblis surgawi membunuh banyak ras roh. Bagaimana dia bisa bergaul dengan iblis surgawi? Tan Yun menghela nafas dan berkata, apa yang saya katakan adalah benar. Anda akan mengerti jika Anda membacanya dengan gambar memori sebagai bukti. Setelah itu, Tan Yun memadatkan gambar memori dialog dengan Bailey Yaner dengan kekuatan gaibnya. Setelah Xuan Yuanrou membacanya, dia mempercayainya. Xuan Yuanrou Liu Shen Wuzu, dengan air mata di matanya yang indah, menangis dengan keras, kenapa, mengapa ayah berpura-pura mati tanpa dibunuh olehmu? Sebelum dia mati, biarkan aku membunuhmu. Kenapa? Ayah melakukan ini padaku, oh. Ayah? Bagaimana dia bisa tega menggunakan kematian untuk membohongiku? Biarkan aku dan orang yang paling aku cintai saling membunuh. Saat Xuan Yuanrou menangis, dia melemparkan dirinya ke pelukan Tan Yun, menangis keras untuk mengatakan, maafkan aku benar-benar minta maaf. Aku salah paham padamu, oh, aku salah paham padamu selama bertahun-tahun, maafkan aku. Maukah kau memaafkanku? Tan Yun memeluk Xuan Yuanrou dengan erat, dan menghibur, bodoh, aku tidak pernah membencimu, bagaimana aku bisa memaafkanmu? Patuh dan jangan menangis. Xuan Yuanrou mendecakkan kepalanya di lengan Tan Yun dan secara bertahap berhenti menangis. Langkah selanjutnya membuat Tan Yun merasa senang. Namun, Xuan Yuanrou meninggalkan lengan Tan Yun, berjinjit, menutup matanya yang indah, dan secara proaktif mencium bibir Tan Yun. Dengan senyum bahagia, Tan Yun memeluk Xuan Yuanrou dengan erat lagi, dan menjawab dengan antusias, ingin memasukkannya ke dalam tubuhnya. Setelah waktu yang lama, Xuan Yuanrou meninggalkan lengan Tan Yun dan berkata dengan ekspresi khawatir, tidak peduli apa kesalahan ayahku, bisakah kamu berjanji padaku untuk tidak menyakiti hidupnya? Melihat mata Xuan Yuanrou yang berkaca-kaca dengan warna antisipasi, Tan Yun memikirkan adegan pembunuhannya secara tidak sengaja di masa lalu, dan mengangguk berat, oke, aku berjanji padamu. Hehe, kamu sangat baik. Xuan Yuanrou tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu kau harus berjanji padaku satu hal. Tan Yun tersenyum. Apa masalahnya? Xuan Yuanrou bertanya. Tan Yunxing berkata dengan tulus, setelah aku membalas dendam, kamu akan menikah denganku. Aku akan melanjutkan pernikahan yang dulu milik kita. Ya, setelah Xuan Yuanrou menganggukkan kepalanya, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia sedikit tersesat. Apa masalahnya? Tanya Tan Yun. Xuan Yuanrou menghela nafas dan berkata, aku sedang berpikir, alangkah baiknya ayahku tidak ingin membunuhmu pada malam sebelum kita menikah. Kalau begitu, kamu tidak akan bersama Dewa Raja Ruang dan Waktu. Setelah Tan Yun menghela nafas, dia berbisik pelan, jika masalah ini selesai, saya tidak akan menyebutkannya. Oke, aku tidak akan menyebutkannya di masa lalu. Xuan Yuanrou bersandar di pelukan Tan Yun dengan senyum bahagia. Setelah itu, Tan Yun dan Xuan Yuanrou terus berbicara di kamar sampai malam tiba. Saudari Xuan Yuan, makan malam akan segera dimulai. Kakek memintaku untuk memanggilmu. Pada saat ini, suara Mo Wanxing datang dari luar paviliun. Oh, begitu, ayo pergi ke sini. Setelah Xuan Yuanrou selesai berbicara, dia menarik Tan Yun dan ingin meninggalkan kamar kerja. Rower, tunggu. Tan Yun memimpin Xuan Yuanrou, matanya berharap, aku ingin berbicara dengan Dewa Raja Mu Feng dan menjemputmu. Tidak, Xuan Yuanrou menjawab dengan sederhana. Mengapa? Tan Yun bingung. Pipi Xuan Yuan Ruxiang mewarnai awan, dan dia berkata dengan malu-malu, dalam hatiku, ini adalah rumahku. Saya pikir suatu hari, Anda bisa datang dan menikah dengan saya dengan anggun. Setelah mendengarkan, Tan Yun tersenyum dan berkata, oke, aku akan mendengarkanmu. Tapi, Tan Yun tersenyum buruk. Dia tidak tahu harus berkata apa di telinga Xuan Yuanrou. Tiba-tiba, pipi Xuan Yuanrou menjadi sangat merah sehingga pendarahan datang, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku belum menikahimu di kehidupanku sebelumnya. Aku melahirkan seorang putri untukmu. Dalam kehidupan ini,
sebelum menikah denganku, kamu tidak ingin menyentuh orang. Tan Yun memikirkan putrinya Sui Tianzun, dia agak bersalah. Saya kasihan pada ibu dan putrinya di masa lalu, hanya hidup ini yang bisa menebusnya 2 kali. Memikirkan hal ini, Tan Yun berkata, oke, saya menghormati keputusan apapun yang Anda buat. Ya, Suan Yuanrou tersenyum, ayo pergi. Setelah itu, Tan Yun membawa Suan Yuanrou dan berjalan keluar dari paviliun seperti pasangan abadi. Hah? Mu Wanxing melihat penampilan penuh kasih sayang kedua orang itu, menggosok matanya dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya. Saudari Suan Yuan, apakah Anda telah bersatu kembali dengan cermin yang pecah? Iya, Suan Yuanrou tertawa dan menjawab tanpa gigi. Hihi, selamat atas rekonsiliasimu. Mu Wan tersenyum dan menatap Suan Yuanrou dengan enggan. Saudari Suan Yuan, apakah kamu pergi bersamanya? Jangan pergi. Suan Yuanruying tersenyum, saya ingin tinggal di sini dan menunggu dia menikah dengan saya di masa depan. Benarkah? Itu bagus. Mu Wanxing terkekeh, kupikir kamu akan pergi. Tentu saja tidak, aku masih tidak bisa menanggungmu, saudara perempuan yang baik. Suan Yuanrou tersenyum. Sambil berbicara, Suan Yuanrou melepaskan Tan Yun, menyingkirkan Tan Yun, dan berpegangan tangan dengan Mu Wanxing menuju aula VIP. Tan Yun mengikuti di belakang, menatap Liying Suan Yuanrou, wajahnya yang tampan penuh dengan kebahagiaan. Melangkah ke gerbang aula VIP, Tan Yun disambut dengan meja yang penuh dengan orang. Orang-orang ini semua adalah anggota senior tentara keluargamu. Selain itu, ada paman Suan Yuanrou, Suan Yuan Haokong. Di sebelah Suan Yuan Haokong, Suan Yuan Changfeng masih duduk. Suan Yuan Changfeng melambaikan tangannya pada Tan Yun, dan Tan Yun dan Suan Yuanrou mendarat di samping Suan Yuan Changfeng. Wajah Suan Yuan Changfeng menunjukkan kerinduan, dan transmisi suara berkata, Saudara Tan. Xian, apakah dia sudah di sini Ying Ying? Tidak, kata Tan Yun. Mata Suan Yuan Changfeng sedikit sedih, dan transmisi suara berkata, bagaimana kabarnya selama ini? Iya, dia baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Ketika Suan Yuan Changfeng dan Tan Yun Chuanyin sedang berkomunikasi, Dewa Mu Feng bangkit dari tempat duduknya dan mengangkat gelas anggurnya dan berkata dengan keras, hari ini kita kedatangan tamu terhormat dari kota militer kita. Dia adalah murid Master Tianzun Jingyun, dia juga dermawan dewa ini, dan bahkan tunangan cucu perempuan Suan Yuanrou yang diakui oleh dewa ini. Mari kita bersulang bersamanya. Mendengar kata-kata itu, semua petinggi bangkit satu demi satu, mengambil gelas anggur mereka, dan mengucapkan kata-kata baik. 2 jam kemudian, pesta makan malam berakhir. Bintang-bintang bergeser dan bunga-bunga musim semi bermekaran. Tan Yun menghabiskan lebih dari 3 bulan dengan Suan Yuanrou di kota militer Mu Feng. Hari ini adalah hari di mana Tan Yun pergi. Suan Yuanrou mengikuti Dewa Mu Feng dan mengirim Tan Yun keluar dari gerbang kota. Raja Dewa Mu Feng dengan ramah berkata, Yuner, Ruer telah memberitahuku tentang lelaki tua itu, kamu akan datang untuk menikahinya di masa depan. Adapun kamu, berlatih saja di kota militer King Tian, Ruer, jangan khawatir, aku akan melindunginya, Pak Tua, dan tidak akan ada lagi kucing dan anjing yang mengganggunya. Adapun kamu menghapus Yuansu, kamu tidak perlu takut, bahkan jika langit runtuh, akan ada orang tua yang akan aku pegang. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas hari tuamu dan selamat tinggal untuk generasi muda. Setelah itu, Tan Yun melangkah maju dan dengan ringan mencium dahi Suan Yuanrou, lalu berkorban untuk Shenzhou dan menghilang ke langit. Pada saat yang sama, perbatasan alam Dewa Hongmeng, kota militer Yuan. Istana Dewa. Ketika Raja Dewa Yuan hendak meninggalkan mansion, dia melihat putra sulungnya Yuansu melangkah ke mansion dengan putus asa. Datang ke sini untuk ayah. Dewa Raja Yuan sangat marah. Ini ayahku. Yuansu menjawab dan datang ke depan Raja Dewa Yuan dengan hormat. Raja Dewa Yuan memarahi, apakah Anda pergi ke kota militer Mu Feng untuk menemukan Suan Yuanrou lagi? Iya, begitu Yuansu berbicara, wajahnya ditampar oleh Raja Dewa Yuan. Raja Dewa Yuan gemetar karena marah, dan menunjuk Yuansu dengan marah, berkata, kamu adalah putraku yang paling dihormati dan putra tertua dari rumah Raja Dewa. Kamu benar-benar mengecewakan ayah. Apa bagusnya Suan Yuanrou? Ini tunangan orang lain, jadi cari dia. Kamu tidak malu, atau sebagai seorang ayah? Kamu telah kehilangan wajah istana Tuhanku.
Ada begitu banyak wanita di dunia, kau, bajingan bermata kecil. Berdebar, Yuwensu berlutut di tanah dan memandang Raja Dewa Yuwen, ayahku mengajariku bahwa anak itu tahu itu salah. Melihat putranya yang paling dihormati berlutut di tanah, Raja Dewa Yuwen menghela nafas panjang, membungkuk dan membantu Yuwensu, mengetahui cara yang salah dapat meningkatkan kebesaran. Setelah itu, Raja Dewa Yuwen sepertinya memikirkan sesuatu, dan akhirnya ada senyum di wajahnya, Suer. Aku akan memberimu kejutan untuk ayahku. Apa pendapatmu tentang Bai Suanyi, putri tertua dari Raja Dewa tertinggi? Mendengar ini, Yuwensu, bingung, berkata dengan jujur, Bai Suanyi penuh dengan bakat dan penampilan, dan memiliki bakat yang luar biasa. Ya, Raja Dewa Yuwen tersenyum, selama kehadiranmu, ayahku telah pergi ke kota militer tertinggi dan membantumu mencium Bai Suanyi. Raja Dewa tertinggi masih menghormati ayahnya. Meskipun Bai Suanyi tidak setuju, dia masih setuju dengan pernikahan ini. Diputuskan untuk ayah dan Raja Dewa tertinggi untuk menikahimu dan Bai Suanyi dalam 888 tahun. Selain itu, putra Zhan Peng, Zhan Zusheng dan putri bungsu dari Raja Dewa tertinggi Bai Suanqi juga menikah pada waktu itu. Tempat pernikahan akan diadakan di kota militer tertinggi. Pada saat itu, Tuan Tianzun juga akan datang untuk mengirim berkah secara langsung. Mendengar ini, Yu Wensu langsung memucat, dan buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, ini tidak boleh terjadi, anak itu tidak bisa menikahi Bai Suanyi." Tidak, Dewa Raja Yuwen segera bergegas ke mahkota, brengsek. Tanggal pernikahan telah ditetapkan, dan undangan sekarang telah dikirim ke kediaman para dewa dan bangsawan, dan mereka akan segera tiba. Dan Tuan Tianzun juga setuju. Setelah 888 tahun, jika Anda secara pribadi memimpin pernikahan, Anda benar-benar menolak lausi Anda. Kamu mengatakannya lagi, percaya atau tidak aku menamparmu sampai mati. Menghadapi kemarahan Raja Yuwen, Yuwensu tiba-tiba berlutut dan bersujud, "Ayah, bukan karena anak itu tidak mau, tetapi begitu Anda menikah, Anda dan Raja tertinggi akan berbalik melawan satu sama lain saat itu. Tidak hanya itu, kamu akan menjadi sasaran kritik publik." Melihat Yuwensu yang menangis di tanah, Dewa Yuwen mengerutkan kening, berdiri. "Ini ayahku." Yuwensu berdiri. "Katakan, apa yang terjadi?" Raja Dewa Yuwen bertanya, "Mengapa kita tidak bisa menikah?" Yuwensu mengepalkan tinjunya, kukunya menusuk telapak tangannya, dan darahnya berdeguk. Dia mengambil napas dalam-dalam. Kata-kata selanjutnya tidak kurang dari baut dari biru untuk Dewa Raja Yuwen. Tetapi melihat Yuwensu dengan nada yang sulit, dia berkata, "Ayah, ketika saya pergi ke kota militer Mufeng untuk mencari Suan Yuanrou kali ini, saya bertemu Jing Yun yang juga pergi mencarinya." Lalu Jing Yun menghapus, anak itu kehilangan kemampuan seorang pria. Mendengar ini, tubuh tua Raja Dewa Yuwen terkejut, dan kemudian, kemarahan menyebar dari dadanya, dan dia meraung, "Jing Yun. Apakah Anda berani memperlakukan anak saya seperti ini, waktu Suer? Bagaimanapun, baik bagi ayah untuk memiliki hubungan pribadi dengan Raja Dewa Mufeng, bukankah dia menghentikannya saat itu?" Setelah mendengar ini, Yu Wensu berkata dengan jujur, "Ayah, jika pamanmu tidak menghentikannya, Jing Yun akan membunuh anak itu." Aku sangat marah. Aku sangat marah. Raja Dewa Yuwen sangat marah sehingga wajah tuanya memerah. Dia terus mondar-mandir di tempat, apa yang harus dilakukan. Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang harus dilakukan? Sekarang undangan telah dikirim ke berbagai istana dewa dan bangsawan mengirimnya pergi, tetapi tidak ada waktu untuk mengambilnya kembali. Pada saat ini, Raja Dewa Yuwen cemas. Dia tahu bahwa, seperti yang dikatakan putranya, begitu putranya dan Bai Suanyi menikah, masalah penghapusan putranya harus diteruskan, dan Raja Dewa tertinggi akan berbalik melawannya. Tidak hanya itu, dia akan menjadi bahan tertawaan di alam Dewa Hongmeng. Pada saat ini, Yu Wensu dengan hati-hati berkata, "Ayah, lebih baik bagi Anda untuk membawa anak Anda dan segera pergi ke kota militer tertinggi dan memberitahu Paman Bai tentang anak itu. Biarkan Paman Bai membatalkan pernikahan." Tanpa menunggu Yu Wensu berbicara, dia diinterupsi oleh Raja Dewa Yuwen, "Kembalilah ke rumah dan katakan." Setelah itu, Yu Wensu mengikuti Raja Dewa Yuwen dan memasuki aula. Raja Yuwen mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Namun, penampilannya yang kanibal membuat Yu Wensu merasa ketakutan.
Setelah waktu yang lama, Raja Dewa Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak, pernikahan ini tidak dapat diledakkan seperti ini. Katakan semua hal baik untuk ayah, dan Raja Dewa tertinggi menyetujui. Pernikahan ini, hanya kamu dan Bai Xuanyi yang menikah. Pada saat itu, ayah, Raja Dewa tertinggi, dan San Peng akan menjadi orang terdekat. Dan keduanya adalah selebritas besar di sebelah Tuan Tianxun. Hanya dengan pernikahan keluarga Yuan kita bisa menjadi lebih kuat. Jika pernikahan gagal, Raja tertinggi pasti akan memiliki keluhan terhadap keluarga Yuan saya. Mulai sekarang, keluarga Yuan kami akan benar-benar berjalan di atas es tipis. Mendengar ini, Yu Wensu mengangguk setuju dan berkata, ayahku berkata ya, tetapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Dewa Raja Yuan berkedip di matanya yang berlumpur, dan berkata dengan suara yang dalam, masalah ini dapat diselesaikan dalam 3 langkah. Langkah pertama adalah pergi ke kota militer Mufeng untuk ayahku dan biarkan Dewa Mufeng merahasiakannya. Yu Wensu berkata, ayahku, apakah dia akan setuju dengan pamanmu? Ya saya akan. Raja Dewa Yuan berkata dengan percaya diri, dan kemudian berkata, langkah kedua adalah menggunakan teknik deduksi kecil bagi ayah untuk melihat keberadaan umum Jing Yun. Selama dia meninggalkan kota militer Qingtian, dia dapat dianggap sebagai ayah, dan kemudian mengirim seseorang untuk menyingkirkannya dan membunuhnya. Langkah ketiga, setelah kamu dan Bai Xuanyi menikah, ada 2 pilihan. Pertama, buat kecelakaan dan biarkan Bai Xuanyi mati, sehingga tidak ada yang akan mengetahui bahwa kamu telah kehilangan kekuatan seorang pria, dan tentu saja mereka tidak akan berbalik melawan Raja Dewa tertinggi. Kedua, pada saat itu, aku akan membantumu membuka terowongan reinkarnasi untuk ayahmu. Kamu akan bereinkarnasi sebagai manusia di alam Dewa Hongmeng, dan kemudian kamu akan melanjutkan pernikahanmu dengan Bai Xuanyi. Mendengar ini, mata Yu Wensu berbinar, ayah, Gao. Kamu benar-benar brilian. Raja Dewa Yuan tersenyum dan berkata, omong kosong, saya tidak pintar, bisakah Anda menjadi salah satu dari 10 raja teratas? Tugas paling mendesak sekarang adalah menjaga agar Raja Mufeng bungkam untuk ayahnya. Kamu tinggal di mansion dengan jujur, untuk ayahmu, pergilah ke kota militer Mufeng. 1 bulan kemudian, kota militer Mufeng, Istana Dewa, Aula VIP. Setelah mendengar kata-kata Raja Dewa Yuan, Raja Dewa Mufeng mengerutkan kening dan berkata, Kakak Yuan, bukan karena aku tidak ingin membantumu, tetapi jika semuanya terungkap, Raja Dewa tertinggi mengetahui bahwa aku menyimpan rahasia untuk kamu dan menyakitinya. Adapun putri tertua, dia akan melawanku mati-matian. Kakakmu, Raja Dewa Yuan berdiri dan mengepalkan tinjunya, demi menyelamatkanmu sebagai saudara, kamu bisa setuju. Aku bersumpah demi saudaraku, aku tidak akan pernah memberitahu apa yang kamu ketahui, jadi tidak apa-apa, dan kamu berhak memberi saudaraku rahmat untuk menyelamatkan hidupmu. Mendengar ini, Raja Dewa Mufeng tersenyum pahit, karena saudara Yuan berkata begitu, maka saya berjanji. Sejak saat itu, kamu dan aku tidak akan saling berhutang. Segera, Raja Mufeng membuang senyumnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, Saudara Yuan, saya bisa berjanji untuk membiarkan orang-orang di sekitar saya bungkam. Namun, saya tidak mengatakan apa-apa. Yuner adalah dermawan saya dan murid Master Tianxun. Saya harap Anda tidak memindahkannya. Jika kamu menyentuhnya, aku tidak akan pernah menyerah. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Yuan tersenyum dan berkata, itu wajar. Adapun kontradiksi antara Suer dan Jing Yun, kesalahannya terletak pada Suer. Kakak tahu ini. Yah, tidak apa-apa jika kamu mengetahuinya. Raja Dewa Mufeng menjawab, sudah larut, saya akan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan jamuan makan. Jangan repot-repot. Raja Dewa Yuan tersenyum dan berkata, saudara-saudara kita tidak perlu sopan. Saya ingin buru-buru kembali ke kota militer Yuan untuk menangani urusan ini, jadi saya akan pergi dulu. Oke, aku akan mengirimmu. Raja Dewa Mufeng bangkit, mengusir Ratu Yuan, dan kembali ke mansion. Kakek, mengapa kamu ingin menyembunyikannya untuknya? Mu Wanxing datang ke hadapan Raja Dewa Mufeng dan berkata dengan tidak senang, mungkinkah dia benar-benar menyelamatkanmu saat itu? Diselamatkan. Raja Dewa Mufeng menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, dia tidak melakukan apa-apa saat itu, dan kakek tidak akan mati, tetapi karena dia menyebutkan bahwa dia membantuku berurusan dengan iblis di masa lalu, maka aku secara alami ingin melakukannya,
pinjam bantuan ini. Mesinnya dikembalikan. Adapun kakek, aku benar-benar merahasiakannya karena Yuner, kakek telah sepenuhnya menyinggung Raja Dewa Tertinggi, jadi mengapa tidak menyinggung perasaannya lagi. Selain itu, kakek sudah lama merasa bahwa Raja Dewa Yuan membunuh kakek karena dia membantu Yuner di upacara ulang tahun. Pada titik ini, Dewa Mufeng berkata dengan mata muram, tidak ada rahasia abadi di bawah dunia. Jika Yuan Shu dan Bai Xuanyi menikah, Yuan Shu sia-sia. Setelah terungkap, Dewa Tertinggi dan Raja Yuan Shen akan berbalik. Inilah yang ingin dilihat kakek, karena kakek termasuk di antara 10 dewa teratas, dan sekarang dia tidak memiliki sekutu. Setelah mendengar ini, Mu Wanxing tersenyum dan berkata, kakek, kamu adalah pria licik yang berbahaya. Raja Dewa Mufeng meniup janggutnya dan menatap, gadis bau, apa yang kamu katakan tentang kakek? Oke, kakek tenang, aku tahu apa yang salah. Mu Wan tersenyum, tampak khawatir, kakek, saya pikir Raja Dewa Yuan ingin membunuh Jing Yun dan membunuhnya. Saya tidak berpikir itu, tapi saya akan, kata Raja Dewa Mufeng, Yuner cukup berhati-hati dalam melakukan sesuatu, berani dan hati-hati. Kamu tidak perlu khawatir tentang Yuner, kakek berpikir dia akan tahu bagaimana menghadapinya. 1,5 bulan kemudian, Tan Yun mengendarai Shenzhou dan terbang keluar kota tentara Qingtian. Bai Su buru-buru menyapanya, kakak Jingxian, kamu kembali. Kakek dan ayahku mengkhawatirkanmu. Bagaimana Anda bisa menjauh selama lebih dari 8 bulan setelah bencana? Tan Yun menjarah Shenzhou dan memasukkan Shenzhou ke dalam ring, dan tersenyum, maaf membuatmu khawatir. Setelah aku melewati malapetaka, aku pergi ke kota militer Mufeng untuk mengunjungi tunanganku. Oh, Bai Su menjawab, ayo pergi dan laporkan keselamatan kakekku. Setelah beberapa saat, puncak Gunung Qingtian, istana para dewa. Di aula yang agak megah, Raja Dewa Bai Cheng memandang Tan Yun dengan ramah, senang bisa kembali, hahaha, setelah anakmu pergi begitu lama, kupikir ada yang tidak beres. Kemudian Tan Yun mengobrol sebentar dengan Raja Bai Cheng, dan ketika dia hendak pergi, Raja Bai Cheng dengan santai mengucapkan sepatah kata, membuatnya berdiri di tempatnya. Tetapi melihat Dewa Raja Bai Cheng berkata, Raja Dewa Yuan benar-benar memiliki perhitungan yang baik. Setelah putranya menikahi Bai Xuanyi, dia dan Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng adalah sekutu yang sangat kuat. Apa? Tan Yun mengerutkan kening, juniorku akan menikah. Dalam benak Tan Yun, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Bai Xuanyi adalah kerabatnya sendiri, dia secara alami tidak ingin dia menikahi musuhnya. Ya, Raja Dewa Bai Cheng berkata, belum lama ini, Raja Dewa Yuan mengirim seseorang untuk mengirim undangan. Putra sulungnya akan menikahi Bai Xuanyi dalam 888 tahun. Pada hari pernikahan, putri bungsu dari Raja Dewa Tertinggi, Bai Xuanqi, juga menikahi Sansu. Upacara pernikahan diadakan di kota militer tertinggi. Mendengar ini, Tan Yun terkejut. Apakah kamu melakukan kesalahan? Yuan Shu akan menikahi Xuanyi. Itu bukan kesalahan, kata Dewa Raja Bai Cheng. Saya tahu. Tan Yun selesai berbicara, membungkuk kepada Dewa Raja Bai Cheng, orang-orang di sekitar generasi muda, diperkirakan seseorang akan meninggalkan kota tentara Qingtian untuk menyeberangi perampokan dalam waktu sekitar 100 tahun. Para junior khawatir ketika mereka melewati perampokan, mereka akan bertemu dengan iblis. Tolong kirimkan seseorang untuk melindungi hukum. Tidak masalah. Raja Dewa Bai Cheng berkata, saya akan berbicara dengan Bai Feng secara khusus dan membiarkan dia mengambil alih ini secara pribadi. Terima kasih, junior itu pergi untuk mundur. Tan Yun berkata, melangkah keluar dari aula. Setelah itu, dia berjalan keluar dari mansion, di puncak Gunung Qingtian, membuka pintu para dewa dan memasuki para dewa elit, dan kembali ke Jing Mansion. Setelah memasuki Jing Mansion, Tan Yun langsung masuk ke Menara Dewa Ruang Waktu tingkat 12. Setelah mencapai lantai 30, dia duduk bersila, melepaskan kesadaran spiritualnya, dan menemukan bahwa orang-orang dan binatang buas di Menara Dewa masih mundur. Setelah Tan Yun menarik kesadarannya, matanya tegas dan berkata, bahkan jika Yuan Shu tidak ditinggalkan olehku, aku tidak bisa membiarkan Xuanyi menikah dengannya. Selama aku di sini, Yuan Shu, kamu kodok, tidak ingin menikahi Xuanyi. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memejamkan mata dan berkonsentrasi, mengorbankan banyak buah suci besar dari cincin itu.
Setelah makan satu, dia dengan panik menelan langit dan bumi dan mulai berlatih retret. Waktu berlalu seperti sebuah panah. 10 juta tahun kemudian di menara, Sen Subing, Namong Yukin, Fang Ziqing, Tang Menggu, Sue Ziyan, Tuoba Yingying, Si Hong Xiao, dan Wuxin Sangshen telah berturut-turut menyentuh penghalang Great Secret Realm. Semua orang meninggalkan kota militer Qingtian, dan di bawah perlindungan Jenderal Dewa Agung Bai Feng. Setelah berhasil melewati bencana, mereka kembali ke menara Dewa Duniawi Jingfu untuk berlatih mundur. Dalam waktu menara, 1 juta tahun lagi telah berlalu. Di bawah perlindungan Jenderal Besar Bai Feng, kera iblis, naga emas dan singa, dan iblis telah berhasil mengatasi malapetaka dan memasuki binatang suci besar kelas 1. Lebih dari 90 tahun kemudian, Tan Yun telah menghabiskan 21,9 juta tahun yang sangat lama di menara, dan akhirnya menyentuh penghalang Great Sage kelas 2. Tepat ketika Tan Yun hendak memadatkan janin suci agung Hongmeng kedua di kolam spiritual, suara gembira Ouyang Qian-Qian terdengar di benaknya. Tan Yun, saya telah menyentuh penghalang alam suci agung. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun berkata melalui transmisi suara, sebelum Anda melewati kesusahan, ingatlah untuk membiarkan Paman Bo Feng menemani Anda, jika Anda bertemu setan ketika Anda melewati kesusahan. Yah, aku tahu. Suara indah Ouyang Qian-Qian terdengar dari benak Tan Yun, ketika saya dipromosikan menjadi Sage Agung kelas 1, Anda akan menemani saya kembali ke alam 9 surga Hongmeng. Tentu saja, Tan Yun berkata sambil tersenyum, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Di lantai 29, Ouyang Qian-Qian berpikir untuk menyetujui Tan Yun sebelum dan setelah kembali ke kota abadi Tongtian, dia akan setuju untuk melakukan apapun yang ingin dia lakukan padanya. Dia menawan, dan berkata melalui suara itu, kamu nekrotik, orang-orang telah melalui bencana, abaikan kamu. Di luar waktu, 1 bulan dan 8 hari kemudian, Ouyang Qian-Qian, yang dipromosikan menjadi Great Sage kelas 1, kembali ke Time and Space Tower. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, Qian-Qian, tunggu aku sebentar. Setelah aku dipromosikan menjadi Great Sage kelas 2, kita akan pergi ke alam 9 surga. Oke, setelah Ouyang Qian-Qian tersenyum, dia mundur dan berlatih lagi. Di menara waktu, 6 juta tahun kemudian, Tan Yun akhirnya memadatkan janin besar Hongmeng kedua dan memasuki orang bijak kelas 2. Tan Yun membuka matanya tiba-tiba, dan segera melepaskan kesadaran spiritualnya dan naik ke langit. Pada akhirnya, kesadaran ilahi meluas hingga 280 juta sen sebelum kekosongan berhenti. Itu berarti jiwa suci agung Tan Yun sama kuatnya dengan Raja Suci kelas 4. Tan Yun menarik kembali kesadarannya dan tersenyum puas, dengan kekuatan tantangan lompatan kataku, aku dapat dengan mudah membunuh Raja Suci kelas 4 biasa. Jika saya tidak menggunakan formasi pedang besar Hongmeng Tu, seni pedang besar membunuh Hongmeng, dan 3 kekuatan gaib, saya tidak akan takut pada Sein King kelas 6. Jika aku melakukan segala yang mungkin, itu akan mampu bersaing dengan Raja Suci kelas 7, dan jika waktu, sangkar ruang, dan sumber cahaya dilakukan dengan benar, aku dapat membalikkan pertempuran dan membunuh kelas 7, Raja Suci. Segera, Tan Yun menunjukkan sentuhan kerinduan di matanya, menurut waktu, Yusu telah lama terlahir kembali. Sudah waktunya untuk kembali ke para dewa untuk bertemu dengannya dengan ganas. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memberi Sen Subing dan 7 istri lainnya pesan suara, memberitahu mereka bahwa dia akan membawa Ouyang Qian-Qian untuk mengunjungi Yusu, dan kemudian pergi ke Hongmeng Nine Heavens Realm, menemani Qian-Qian kembali ke kampung halamannya, dan kemudian pergi ke kecanduan jiwa. Bawa Yuyan menjauh dari jurang maut. Biarkan gadis-gadis itu tidak khawatir tentang diri mereka sendiri, hanya berlatih mundur dan meningkatkan wilayah mereka. Sen Subing datang ke menara suci lantai 30, dan sambil membantu Tan Yun merapikan pakaiannya, dia menginstruksikan, biarkan Jinglu menemanimu. Dia sekarang adalah binatang suci kelas 7. Dia lebih kuat darimu. Dia ada di sana untukmu. Di sisiku, aku bisa merasa lebih nyaman. Yah, maksudku juga. Tan Yun tersenyum, menundukkan kepalanya dan mencium bibir Sen Subing. Setelah itu, Sen Subing memanggil Jinglu dan berkata, lindungi saudaramu. Jangan khawatir, kakak ipar. Jinglu mengangguk. Setelah Tan Yun dan Sen Subing mengucapkan selamat tinggal, mereka membiarkan Jinglu memasuki menara Dewa Ling Qiao di telinganya, dan kemudian ke menara Dewa lantai 29,
memandang Ouyang Qianqian yang sedang duduk bersila dan berkata, pergi, kita harus berangkat. Iya, Ouyang Qianqian bangkit dengan gembira, meninggalkan alam suci elit bersama Tan Yun dan memasuki istana para dewa. Melihat Tan Yun hendak pergi, Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan cemas, Yuner, aku akan mengirim seseorang untuk melindungimu. Tan Yun secara alami tidak akan setuju, jika tidak, dia akan diketahui oleh orang luar tentang melihat Dongfang Yusu dan pergi ke jurang yang haus jiwa dari alam sembilan surga. Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang generasi muda. Begitu generasi muda meninggalkan dunia luar, mereka akan merasa tidak nyaman. Namun, tolong selalu kirim junior ke kota militer tertinggi. Para junior khawatir mereka akan dihitung oleh Raja Dewa tertinggi ketika mereka melewati area teleportasi kota militer tertinggi. Raja Dewa Bai Cheng mengangguk dan berkata, oke, aku tidak khawatir tentangmu, orang tua, katakan padaku, kapan aku akan kembali. Aku akan menjemputmu di kota militer tertinggi saat itu. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, bukan kebetulan selama 10 tahun, tetapi jika sesuatu terjadi di jalan, itu akan menunda waktu. Mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng berkata, kalau begitu, setelah kamu menangani masalah ini, pergilah ke kota Dewa Bai Cheng untuk menemukan manajer Bai, dan biarkan dia secara pribadi mengantarmu kembali. Tan Yun tahu bahwa rumah Dewa Raja Bai Cheng yang sebenarnya berada di kota Dewa Bo Cheng di alam Dewa Hongmeng, dan istana Raja Dewa di kota Tentara Qingtian hanyalah rumah sementaranya di luar wilayah tersebut. Setelah itu, Raja Bai Cheng mengambil Tan Yun dan dua dari mereka, meninggalkan kota Tentara Qingtian, dan mengendarai Shenzhou ke kota tentara tertinggi, pada saat yang sama. Kota militer Yuan, Istana Dewa. Di aula yang megah, Raja Dewa Yuan duduk bersila dengan mata tertutup, wajahnya pucat, dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Pada saat ini, dia melakukan teknik deduksi kecil, menyimpulkan keberadaan Tan Yun. Melakukan teknik deduksi kecil sangat melelahkan, dan ketika dia kelelahan dan ingin berhenti menggunakannya untuk sementara waktu, gambaran samar muncul jauh di benaknya. Dalam gambar, Dewa Bai Cheng mengendarai Shenzhou, membawa Tan Yun dan Ouyang Qianqian, terbang keluar dari kota militer Qingtian. Kemana mereka pergi? Dewa Raja Yuan berpikir diam-diam. Dari gambar di benaknya, dia melihat Dewa Raja Bai Cheng memberitahu Tan Yun, Yuner, kamu dan Qianqian berada di kota militer tertinggi, melewati terowongan ruang dan waktu. Setelah kembali ke kota Dewa Hongmeng, lelaki tua itu, aku tidak di sisimu, kamu dan Qianqian harus ekstra hati-hati. Yuner, kamu telah menyinggung terlalu banyak orang. Pada upacara ulang tahun, kamu membunuh Wang Xingren, salah satu dari 3 bangsawan di Qingyang Xiancheng. Bunuh tuan muda keluarga Gongsun, salah satu dari 3 bangsawan di Qingyang Xiancheng, Gongsunyan, dan Jiang Su, putra saleh Dewa Jianglong. Membunuh Malin, putra keluarga Ma dari Raja Awan yang mengalir, dan Balsaksuan, putra Raja Titan. Kamu telah menyinggung terlalu banyak orang, terutama setelah kamu menghapus Yuan Shu dan menangkap Bai Suanyi untuk mengancam Raja Dewa tertinggi. Pasukan ini ingin kamu mati. Zhan Peng, Raja Dewa tertinggi, mereka adalah 2 selebritas hebat di depan tuanmu, dan sekarang mereka semua ingin membunuhmu. Untungnya, Zhan Peng tidak tahu bahwa putra keduanya Zhan Suyun dibunuh olehmu. Kalau tidak, orang tua ini tidak tahu bagaimana membalas dendam padamu. Mendengar ini, Raja Dewa Yuan yang menggunakan teknik deduksi kecil memadat matanya, tubuh tuanya bergetar, dan dia diam-diam berkata, Zhan Peng belum mengetahui pembunuh putra keduanya sampai sekarang. Ternyata itu adalah Jing Yun gangster ini. Jika saya memberitahu Zhan Peng tentang ini, dia akan berutang budi kepada saya. Tepat ketika Raja Dewa Yuan diam-diam berpikir, dia mendengar rahasia yang luar biasa melalui teknik deduksi kecil. Tapi Tan Yun berkata kepada Dewa Raja Bai Cheng, sebenarnya, aku juga membunuh Zhan Sutian. Raja Dewa Yuan tampak muram, dan berkata dengan senyum menyeringai, oke, bagus sekali. Anak Jing Yun, kamu sangat berani. Kamu membunuh 2 dari 3 putra Zhan Peng. Setelah menyeringai, Yuan Shenwang berkata dengan sungguh-sungguh, si bawahan ada di sini. Dengan suara hormat dari seorang wanita bertopeng berpakaian hitam muncul dari udara tipis di belakang Dewa Raja Yuan. Nama wanita itu adalah Tang Ziyi, dan dia adalah pemimpin dari prajurit mati yang dikultivasikan secara diam-diam oleh Raja Yuan.
Raja Dewa Yuan memerintahkan, Jing Yun dan seorang gadis muda bernama Qian Qian harus melewati istana duniawi di kota tentara tertinggi dan kembali ke kota Dewa Hongmeng. Jing Yun hanyalah seorang sage agung kelas 2, gadis itu adalah sage agung kelas 1, Anda segera mengirim seorang prajurit yang mati, melalui susunan teleportasi rahasia kota militer kami, untuk mencapai kota militer tertinggi terlebih dahulu. Kalau begitu biarkan orang mati kita tiba di kota Dewa Hongmeng lebih cepat dari jadwal, dan setelah Jing Yun tiba, kita akan melakukan segala kemungkinan untuk membunuhnya. Tang Ziyi dengan hormat berkata, bawahan mematuhi perintah. Juga, kamu secara pribadi pergi ke kota Raja Dewa tertinggi, mengunjungi Zhan Peng di rumah pameran, dan katakan padanya bahwa Raja Dewa memiliki bukti dan tahu siapa yang membunuh putra sulung dan putra keduanya. Setelah membiarkannya punya waktu, datanglah ke daerah perbatasan di luar wilayah itu, dan Raja para Dewa akan memberitahunya secara langsung. Bawahan patuh. Tang Ziyi menghilang seperti gumpalan asap. 10 hari kemudian, 30 tentara mati yang dikirim oleh Tang Ziyi, mengenakan baju besi kota tentara Yuan, tiba di Gunung Tandus di luar kota tentara tertinggi melalui susunan teleportasi rahasia. Setelah itu, 30 tentara mati tiba di luar kota tentara tertinggi. Setelah membuktikan bahwa mereka adalah anggota kota tentara Yuan, mereka memasuki kota tentara tertinggi dengan lancar, dan kemudian berteleportasi ke kota Dewa Hongmeng yang sangat terpencil melalui susunan teleportasi. Dou Zuan Xingyi, sebulan kemudian. Raja Bai Cheng mengendarai Shenzhou bersama Tan Yun dan Ouyang Qian, dan melaju ke kota militer tertinggi, aula ruang waktu terbesar. Jenderal Dewa yang menjaga kuil waktu, membungkuk dan berkata, saya telah melihat dewa-dewa, dan Dewa Jing. Iya, tidak perlu sopan. Setelah Dewa Raja Bai Cheng mengangguk, dia melihat Tan Yun dan Ouyang Qian melangkah ke formasi teleportasi dan pergi. Ketika dua Tan Yun pergi, Raja Bai Cheng, untuk mencegah seseorang mengejar Tan Yun, jadi dia tinggal di Istana Duniawi selama 3 jam sebelum pergi. Setelah Raja Dewa Bai Cheng pergi, Jenderal Dewa terbang keluar dari aula ruang waktu dengan tergesa-gesa, dan segera terbang ke dalam rumah Raja Dewa, langsung pergi keluar aula besar, dan dengan hormat berkata, Tuan, Jing Yun telah meninggalkan perbatasan. Apakah ini benar? Raja Dewa tertinggi muncul dari udara tipis dari luar kuil, matanya yang berlumpur mengungkapkan niat membunuh yang tidak tersamar. Itu benar. Dewa berkata dengan jujur, 3 jam yang lalu, Raja Dewa Bai Cheng mengantar Jing Yun dan seorang gadis bijak kelas 1 dengan rok putih, tiba di kuil waktu dan menyaksikan Jing Yun dan mereka berdua pergi, butuh 3 jam lagi, jam sebelum berangkat. Raja Dewa tertinggi menyeringai dan berkata, oke, Raja Dewa ini mengerti, kamu bisa mundur. Bawahan pensiun. Ketika Jenderal Dewa hendak pergi, Raja Dewa tertinggi melambai, tunggu. Apa perintah komandan? Dewa akan berkata dengan hormat. Feng Chu, apa basis kultivasi Jing Yun? Raja Dewa tertinggi bertanya dengan serius. Kembali ke kepala, Jing Yun adalah orang bijak kelas 2, kata jenderal bernama Feng Chu. Sage Agung kelas 2, setelah Raja Dewa tertinggi bergumam pada dirinya sendiri, matanya suram dan berkata, Feng Chu, kamu adalah kekuatan Raja bijak kelas 9. Kamu akan membunuh Jing Yun. Pemimpinnya sangat lega. Aku akan menyerahkan ini padamu, apakah ada masalah? Feng Chu membungkuk dan berkata, laporkan ke kepala, tidak ada masalah, bawahan akan membunuh Jing Yun. Sangat baik. Setelah Raja Dewa tertinggi mengangguk puas, dia berkata dengan sungguh-sungguh, ngomong-ngomong, Jing Yun adalah murid Lord Tianzun yang sangat terhormat. Anda tidak boleh membiarkan berita pembunuhannya, apakah Anda mengerti? Feng Chu menganggukkan kepalanya dan berkata, bawahan mengerti. Iya, pergi, jangan biarkan Raja Dewa ini turun, kata Raja Dewa tertinggi. Bawahan mematuhi perintah, bawahan mundur. Setelah Feng Chu menerima pesanan, dia berbalik dan pergi. Kemudian, dia datang ke istana temporal, memasukinya, dan membuka susunan teleportasi, tetapi menghilang. Waktu berlalu, 9 bulan kemudian. Di kota Dewa Hongmeng, di kehampaan di luar kota, gerbang teleportasi besar muncul. Detik berikutnya, Tan Yun dan Ouyang Qian terbang keluar dari gerbang teleportasi. Ketika mereka jatuh di luar gerbang kota, gerbang teleportasi itu menghilang, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Gerbang kota yang setinggi jutaan kaki ini dijaga ketat seperti biasa, dengan puluhan ribu selebritas, hantu, raksasa, dan tentara.
Satu-satunya perbedaan dari masa lalu adalah sikap raksasa seribu sang, raksasa kura-kura, terhadap Tan Yun. Kura-kura manusia raksasa membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun dan berkata, "Saya telah melihat Tuan Jing, apakah Anda memasuki kota?" "Untuk sementara tidak masuk." Suara Tan Yun tidak jatuh, dan suara surga yang bahagia datang dari kota Tuhan, Jing Yun. "Ini benar-benar kamu." Tan Yun mengikuti reputasinya, tetapi melihat keindahan pertama di alam Dewa Hongmeng. Li Xin, mengenakan rok panjang biru, terbang keluar dari gerbang kota di langit.